Dian dan teman saya Yanti Kristiani. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Untuk sesi pertama nanti saya yang akan menyampaikan, terus nanti dilanjut ke sesi kedua yaitu sama Ibu Yanti. Monggo menurut Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Adapun tujuan aksi nyata kami pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Adapun tujuan yang ketiga adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun konsep inti dari budaya positif diantaranya adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nilai yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah paradigma baru teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama menurut beliau adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Selanjutnya paradigma baru teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Penjelasannya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penjelasan ilusi kedua paradigma baru teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi bahwa penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Teori selanjutnya yaitu paradigma baru teori kontrol ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
yaitu dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, paradigma baru teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai yang kedua adalah Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilainya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. 9 nilai karakter atau Indonesia Heritage Foundation IHF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan dan suka menolong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang sembilan adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. The 7 essential virtues. Yang pertama adalah empati. Yang kedua adalah suara hati. Yang ketiga adalah kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi. Dan yang terakhir adalah keadilan. Sedangkan The Virtus Project atau proyek nilai kebajikan, yang pertama adalah peduli, keterus-terangan. Selanjutnya adalah kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan,
kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Selanjutnya adalah integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Selanjutnya adalah rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, kebijaksanaan, bersyukur, bertoleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang baik. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima dan diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, meliputi harga diri, rasa ingin dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, coba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan humor. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang pernyataan ini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nanti akan disampaikan dan dilanjutkan oleh Ibu Yanti. Monggo. Oke, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Menurut panjenengan, ibu-ibu pripun? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa mboten? Menurut panjenengan pripun? Balik? Tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan siswa, tergantung hukumannya bagaimana. Tidak semuanya bisa mendisiplinkan siswa. Kita tampung dulu karena nanti materi berikutnya otomatis kita akan menjawab pertanyaan ini semua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Leres napa mboten kinten-kinten iki? Bu Ruli. Bisa jadi karena dengan pemberian hadiah anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Oh, nggih. Bisa. Guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Leres napa mboten iki? Bu, leres nggih. Semuanya guru harus punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nggih, siap dong nggih. Nanti kita akan menjawabnya dengan slide-slide yang belakang selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu melaksanakan suatu perilaku dengan alasan sebagai berikut: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti setidaknya anak itu berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman, nanti dikasih hukuman sama bu guru, aku harus bertindak A, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, aku harus nilai 100 supaya aku nanti mendapatkan buku dari bu guru. Bisa seperti itu contohnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis ataupun verbal atau menghardik. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan.
Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi, di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada tabel identitas gagal untuk hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk identitas sukses di sini tadi konsekuensi G, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sekarang ini dihukum oleh penghargaan untuk menjawab yang tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Berarti hanya mengandalkan motivasi eksternal dengan embel-embel memperoleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Contohnya, jika nanti nilainya 100, maka kamu akan mendapatkan buku dari Bu Guru. Jadi motivasinya hanya sebatas motivasi ekstrinsik, tidak dari dalam hati seorang anak. Embel-embelnya hanya mendapatkan penghargaan saja. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika nilainya yang 100 mendapat buku, dia sudah berusaha maksimal, ternyata nilainya 95, dia tidak mendapatkan buku, otomatis dia nanti akan kecewa atau berkecil hati. Otomatis untuk ada ulangan berikutnya, sudah malas, ini sementing nilaiku apik gitu aja, nggak dapat buku nggak apa-apa. Nanti akan seperti itu penghargaan itu, gitu. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Banyak kejadian ya Bu, ini di kelas terjadi seperti ini, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jika seorang guru ingin memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Biasanya akhirnya menghalalkan berbagai cara untuk menggawainya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mesti otomatis jika ada soalnya tidak bisa dikerjakan gitu, anak-anak langsung dan bingung, aduh kurang, bagaimana ini gitu. Karena untuk menggapai suatu penghargaan itu tadi, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Untuk anak-anak yang jauh nilainya, otomatis dia akan sudah malas, pun pasrah gitu aja, tidak mendapatkan penghargaan, tidak apa-apa. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
apalagi nilainya juga mepet dengan yang peringkat 1, otomatis mereka langsung down. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sekarang ini adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Maksudnya itu ini adalah motivasi intrinsik sesungguhnya pada suatu penghargaan, bukan dengan embel-embel sebuah hadiah. Sekarang adalah 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira Bu, jujur ini, kira-kira yang sudah kita lakukan sekarang napa nggih Bu posisi kontrolnya? Kita napa Bu? Penghukum. Saya jujur juga pernah menghukum. Sebagai teman ketika Bu Ruli. Oh iya, pembuat rasa bersalah. Kita kupas satu-satu. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan menyuruh kamu untuk lari keliling lapangan 2 kali, namanya seperti itu. Hasilnya adalah memberontak, mendendam, menyalahkan orang tua. Kelihatannya murid itu diam tapi nanti menyimpan dendam dalam jangka waktu yang lama untuk berdampak ke depannya anak otomatis. Merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak loh, dengan wajah ekspresi yang memelas biasanya seperti itu. Hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Untuk teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan demi bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, biasanya seperti itu. Hasilnya adalah sebuah ketergantungan, ngejip. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi, tidak diawasi langsung dia berubah. Nah, ini adalah kontrol diri manajer. Itu menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak, yaitu guru-gurunya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Dan itu hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter dari anak. Murid berkata saya tidak peduli, itu untuk menghukum. Pembuat rasa bersalah adalah maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, untuk perilaku kontrol teman. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata kok jadi seperti ini toh. Untuk tipe pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau posisi kontrol manager, kalau posisi kontrol manager, murid bagaimana saya agar bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan caranya murid
bagi murid adalah mengulangi kesalahan berulang kali untuk penghukum, membuat rasa bersalah menjadi rendah diri, untuk sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Untuk posisi manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, untuk penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol itu tadi. Sebagai penghukum, ini ada ada kasusnya. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Biasanya ngoten nggih, ati bapak penghukum. Kapan bisa datang tepat waktu kamu di? Kalau pembuat rasa bersalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dengar wajah ekspresi memelas membuat anak merasa benar-benar bersalah. Untuk teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum. Tipe pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Untuk manajer, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Otomatis anak mencari solusi penyelesaiannya. Sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol videonya, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Jadi merupakan posisi kontrol menghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini merupakan posisi kontrol merasa bersalah. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Posisi kontrol Habis sebagai teman. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, Posisi apa kontrol peraturan sekolah sebagai kita tentang pemantau. jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol manager. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi Ibu, posisi yang ideal berarti kita seharusnya menjadi apa Bu? Manajer, bukan penghukum, bukan pemantau, bukan sebagai teman, dan juga pembuat rasa bersalah. Keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal. Pernyataan dibentuk dalam kalimat positif, dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu masih relevan atau tidak. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi, menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga murid menjadi disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, ini contoh pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah adalah contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk menanyakan keyakinan, contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan sebagainya seperti itu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contoh pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Untuk menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu adalah menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi, langkah awalnya adalah koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Otomatis langkah awalnya adalah ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu atau keyakinan sekolah. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas saya, kelas 5 yang kemarin sudah kita laksanakan menggunakan kertas karton dan post-it. Anak-anak menulis keyakinan yang anak-anak sepakati bersama. Di sini praktek segitiga restitusi kemarin di kelas saya, Bu. Saya ulangi nih, ini suaranya. Ya, ini Mas Kenzi lupa untuk mengerjakan PR matematika. Kenzi, kamu dipanggil buku ke sini. Ini praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Tadi pada waktu pelajaran matematika, Bu Guru tahu kamu tidak mengerjakan pekerjaan lagi. Alasannya kenapa ya? Mengapa kamu sampai lupa?
jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu merupakan melanggar keyakinan kelas. Nah, guru tidak menyalahkan kamu, tetapi akan menyalahkan kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, Kenzi, kamu sudah memutuskan sendiri bahwa mulai besok tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itu adalah praktek segitiga restitusi. Kemudian ini adalah testimoni dari Kenzi yang sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi. Nah, itu tadi merupakan praktek segitiga restitusi, yaitu posisi kontrol yang kita harapkan semua, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini sebelum saya tutup sama Bu Nurul, Bu Nurul, sekiranya saya minta bantuan panjenengan jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, monggo Bu. Mungkin teman-teman mau memberikan saran atau masukan atau pertanyaan dari yang kami sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, kami persilahkan. Bu Ali, monggo. Terima kasih waktunya untuk Ibu berdua, Bu Nurul sama Bu Yanti sudah memberikan pemaparan dari ilmu yang didapat di program Guru Penggerak dan sudah menularkan pada kami. Kami tidak memberi saran karena kami juga banyak kesalahan. Kami hanya ingin refleksi diri aja. Berkaca dari penjelasan penjenengan berdua tadi, ternyata penerapan kami di pembelajaran di kelas itu ternyata masih banyak yang belum sesuai dengan yang panjenengan paparkan tadi, terutama posisi kami di saat menjadi penghukum di kelas. Kami belum bisa menerapkan posisi kami sebagai pendidik dan pembelajar itu sebagai control manager dengan memperhatikan dan juga dengan penjelasan berdua tadi, kami sangat tahu dan berusaha untuk bisa berubah menjadi memposisikan kami di kelas itu nanti menjadi control manager. Semoga bisa. Dan posisi kami di sini nanti ternyata selama ini kami hanya jadi tukang nyeneni, tukang hukum, dan juga menjadi diktator di kelas. Nah, semoga dengan ini semua nanti kami bisa merubah cara mengajar kami nanti di kelas untuk menjadi yang lebih baik, terutama nanti pada posisi control manager. Matur suwun atas segala ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran di SDN Brata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Alif atas refleksi beliau terhadap kegiatan pembelajaran kita selama ini yang ternyata yang ternyata jauh dari apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan, yang mana pada keseharian kita hanya mampu menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, seperti itu nggih. Harapannya setelah pemaparan kali ini kita sama-sama belajar
belajar dari ibu-ibu untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak. Terima kasih. Mungkin Bapak, mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau memberikan tanggapan, saran, kritik, pertanyaan. Monggo Bu Isa, bisa mau menyampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Nurul dan Bu Yanti. Melalui paparan tadi, kita jadi tahu bahwa sebuah penghargaan itu menjadi sebuah hukuman dan mempunyai efek buruk kepada anak untuk kedepannya, serta hanya motivasi eksternal saja. Setelah itu kita akan berupaya untuk menanamkan motivasi intensif pada diri anak melalui penghargaan yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan penghargaan ketika anak sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Terus bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah mendapat ilmu baru ya. Ternyata penghargaan itu ada efek buruknya untuk kedepannya, bahwa yang sejati adalah penghargaan dari intrinsik anak sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif, motivasi intrinsik bagi diri anak. Monggo berikutnya siapa? Mbak Ruli mungkin atau Bu Tufi, Bu Tufi, mau monggo. menyampaikan saran atau monggo disilahkan. Monggo. Enten. Apa boleh mau nambah? Nggih, napa boleh mau nambah lagi, Bu? Dipersilahkan waktunya. Nggih. Bu Tufi? Bu Ruli? Sampun cekap? Oke, alhamdulillah sampun cekap Bu Nurul. Alhamdulillah kegiatan pada pagi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Saya sampaikan terima kasih. Mungkin Bu Yanti mau menambahkan? Mboten Bu, cekap. Sudah saya akhiri. Karena sudah yang kami sampaikan sudah dapat kami laksanakan dengan baik. Kami berdua apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam kami menyampaikan atau dalam kami bertutur kata, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ji? Aku belum ngerjain PR matematika. Kenzi, kamu dipanggil Bu Guru ke sini, kira-kira tahu tidak kenapa? Tahu Bu. Tadi pada waktu pelajaran matematika, Bu Guru tahu kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu. Alasannya kenapa ya? Saya lupa Bu jika ada pekerjaan rumah matematika. Mengapa kamu sampai lupa jika ada pekerjaan rumah? Semalam saya tidak belajar Bu karena ketiduran. Kamu tahu tidak, jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu merupakan melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, saya tahu bahwa saya melanggar keyakinan kelas. Saya merasa bersalah dan mohon maaf ya Bu. Nah, Bu Guru tidak menyalahkan kamu, tetapi akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Saya akan memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulangi lagi Bu. Saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Ya Kenzi, kamu sudah memutuskan sendiri bahwa mulai besok tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kenzi Alvaro. Ketika pelajaran matematika, saya lupa belum mengerjakan pekerjaan rumah. Saya dipanggil Bu Yanti ke kantor. Alhamdulillah,
Saya tidak dimarahi Bu Yanti. Saya dibimbing dan didukung untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai besok saya tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk semua. Tahu tidak kenapa kalian dipanggil Bu Yanti? Tahu, Bu. Tadi pada waktu Bu Guru mau masuk ke kelas, melihat sampah masih berserakan di depan kelas. Apakah hari ini jadwal kalian untuk piket? Iya, Bu. Hari ini jadwal kelompok bulan yang piket. Jika tahu hari ini kelompok bulan yang piket, mengapa kondisi depan kelas masih kotor? Tadi saya datang kesiangan, Bu, karena semalam tidur larut malam. Saya datang ke sekolah kesiangan dan langsung ke musola. Pembiasaan sholat duha, Bu. Saya sebenarnya sudah datang pagi, Bu, dan langsung piket di dalam kelas. Seharusnya yang piket bagian luar kelas adalah Afara dan Sakila. Jadi setelah piket di dalam kelas, saya langsung ke musola untuk sholat duha. Nah, tidak melaksanakan piket itu melanggar keyakinan kelas, betul tidak? Iya, Bu, benar. Hal itu melanggar keyakinan kelas. Sekarang, Bu Guru tidak menyalahkan kalian karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Guru justru akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kalian bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya akan memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulangi lagi, Bu. Ya. Saya tidak akan tidur larut malam lagi, sehingga saya bisa berangkat lebih pagi pada waktu piket. Demikian juga saya, Bu. Saya akan datang lebih pagi lagi. Ya, kalian sudah memutuskan sendiri jika pada waktu piket harus datang lebih awal atau lebih pagi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Nurcahyani. Nah, saya Afara Baya Rahmawati. Saya Azalia Evina Nur Ain. Kita bertiga hari ini dipanggil Bu Yanti karena tidak menyelesaikan piket kelas, sehingga kondisi di luar kelas masih kotor. Kita bersyukur karena tidak diberi hukuman oleh Bu Yanti. Kita dibimbing dan dinasehati Bu Yanti untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Kita bertiga sepakat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan ketika jadwal piket kelas, kita harus datang lebih pagi dari hari biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.